571 pasangan wanita baru, 11. Suara itu lembut dan murni, serta penuh dengan rasa kekhawatiran. Begitu mendengarnya sudah tahu kalau orang itu adalah Lin Zui. Aku baik-baik saja. Setelah Gu Qingqing mengatakan itu, ia segera melambaikan tangan dan menyingkirkannya. Lin Zui juga tidak keberatan. Melihat kondisi Gu Qingqing lumayan baik, ia akhirnya menghela napas lega. Dia baik-baik saja, amarah Leng Xicheng juga pasti akan berkurang sedikit. Gu Qingqing berjalan memasuki ruangan, dan Lin Zui juga mengikutinya. Ia melihat ruangan itu, Leng Xicheng tidak ada di sana. Kebetulan Gu Qingqing menoleh, dan melihat mata Lin Zui sedang melihat sekeliling. Ia merasa sedikit aneh, Presiden Lin, kenapa? Lin Zui tersenyum, setelah itu mengatakan, tidak apa-apa. Sepupu masuk ke rumah sakit bersamamu, di mana orangnya? Wajah Gu Qingqing terlihat sedikit malu. Lin Zui pasti juga tahu tentang rumor perselingkuhannya dengan Leng Xicheng. Lalu ia menjawab, aku juga tidak tahu. Ia memang tidak tahu di mana Leng Xicheng saat ini. Lin Zui juga tidak banyak berbicara, kemudian ia masuk ke dalam ruangan, ada sepasang sandal pria yang tidak terpakai, serta 2 gelas kaca untuk minum air, dan juga beberapa buku untuk menghabiskan waktu. Bahkan jika tidak melihat barang-barang ini, dan hanya melihat ada 2 bantal di tempat tidur ini, spray dan selimut juga bukan milik rumah sakit, tetapi disiapkan secara terpisah, ia sudah bisa tahu bahwa kedua orang ini pasti tinggal bersama. Gu Qingqing juga merasa sedikit malu, kemudian ia menunjuk ke bangku di samping, silahkan duduk. Lin Zui tersenyum dan tidak duduk, tetapi malah berbalik dan pergi keluar, ia dengan cepat mengambil seikat bunga lili. Semua orang mengatakan tinggal di rumah sakit perlu suasana hati yang baik, aku memberi seikat bunga lili ini untuk membuatmu semangat. Terima kasih. Saat ini Gu Qingqing sedang mengalami penyumbatan darah di kepalanya, dan mencium aroma bunga ini memang akan membuatnya merasa jauh lebih nyaman. Setelah menerima bunga itu, ia menciumnya. Aroma bunga yang ringan pun tercium semerbak, membuat rasa pusing di kepalanya menjadi jauh lebih mereda. Ia meletakkan bunga itu di samping, kemudian berkata dengan sedikit malu, Presiden Leng, maaf telah menunda pekerjaan semua orang. Seharusnya aku yang minta maaf padamu. Lin Zui menatapnya kali ini, ekspresinya sangat tulus. Selain itu, ada sedikit rasa bersalah. Semua itu salahku, kamu sedang bekerja, aku tidak memenuhi tanggung jawabku dan membuatmu mengalami ancaman yang serius. Jika sesuatu benar-benar terjadi padamu, aku. Kata-katanya itu benar-benar tulus. Lin Zui benar-benar tidak berpikir untuk menempatkan Gu Qingqing dalam bahaya seperti ini. Gu Qingqing masih belum sempat menjawab, tapi pintu ruangan langsung terbuka, dan terdengar suara dingin seorang pria, benar, ini adalah kesalahanmu. Bahkan tanpa perlu melihatnya, sudah bisa ditebak bahwa pria itu pasti adalah Leng Xicheng. Benar saja, Leng Xicheng mengenakan setelan jas, di belakangnya diikuti beberapa orang, ia masuk ke dalam dengan raut wajah dingin. Lin Zui langsung menyipitkan matanya, seperti bertemu dengan musuh alami. Sebenarnya ia datang menemui Gu Qingqing hari ini, tujuan akhirnya adalah untuk berhasil melarikan diri dari kecurigaan Leng Xicheng. Ia tahu dirinya masih jauh jika ingin melawan Leng Xicheng sekarang, dan tidak ingin Leng Xicheng membuatnya kalah sekarang. Tetapi Leng Xicheng tidak melihatnya sama sekali, ia segera berjalan ke sisi Gu Qingqing, dan melepaskan jas dengan sangat natural. Pria itu melepaskan dasinya, kemudian membuka 2 kancing pertama ke mejanya. Gu Qingqing dengan cepat mengambilnya dan membereskannya, lalu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Lin Zui sedang melihat dari samping. Gu Qingqing mengurus pakaian Leng Xicheng dengan baik. Ketika kembali, Leng Xicheng juga mengulurkan tangan dan melingkari pinggang Gu Qingqing, membawanya untuk duduk di tepi tempat tidur. Gu Qingqing baru saja ingin mengelak, tapi mata Leng Xicheng melihat seikat bunga di ambang jendela, dan langsung bertanya, siapa yang memberimu bunga itu? 572 pasangan wanita baru, 12. Sebelum Gu Qingqing menjawabnya, Lin Zui yang ada di samping tersenyum dan berkata, sepupu, aku yang memberikannya. Leng Xicheng bahkan tidak melihatnya, kemudian melihat ke arah Gu Qingqing, kali ini suaranya terdengar agak lugas, dan ia segera berkata, aku capek, mau istirahat. Artinya itu sangat sederhana, jika tidak ada hal lain, maka keluarlah. Gu Qingqing melirik Lin Zui dengan sedikit canggung. Meskipun Leng Xicheng tidak mau menjadi reputasinya, tapi ia masih mau,
apalagi diawasi oleh atasan sendiri dari samping. Lin Zui tetap tersenyum, "Sepupu, Nona Gu, aku akan pergi terlebih dahulu." Gu Qingqing masih mencoba untuk bicara, tapi mengapa bisa pergi begitu saja? Ia masih belum sempat menjelaskan, ia dan Leng Xicheng benar-benar tidak memiliki hubungan yang tidak pantas antara pria dan wanita. Terakhir kali saat ia minum terlalu banyak di KTV, dan terus bersama Leng Xicheng yang menemaninya saat ia tidak sadar, bahkan pria itu juga menggendongnya kembali ke villa nomor 1, samar-samar ia masih mengingat percakapan Leng Xicheng dan Lin Zui. Selain ucapan Leng Xicheng yang mengatakan, meskipun tidak ada dia, masih ada yang lain, Gu Qingqing masih mendengar Lin Zui membela kakak ipar yang bahkan belum pernah ia temui. Sekarang, di mata orang lain, Gu Qingqing sudah menjadi salah satu pasangan wanita Leng Xicheng itu, tapi ia masih tidak apa yang dipikirkan Lin Zui tentangnya. "Jangan, Presiden Lin." Gu Qingqing menoleh dan memelototi Leng Xicheng, ia menyingkirkannya dengan kuat, dan ingin berdiri. "Presiden Leng, jika Anda lelah maka istirahatlah dengan baik, aku akan pergi ke bangsal sebelah untuk beristirahat." Leng Xicheng sama sekali tidak peduli padanya, ia segera mengangkat tangan dan menariknya kembali. Kali ini, Gu Qingqing langsung duduk di kakinya, dan Leng Xicheng memeluknya dari belakang, kemudian mencium belakang lehernya yang ramping, "Istirahat bersama." Jika hubungan antara Gu Qingqing dan Leng Xicheng sebagai suami istri terungkap sekarang, tapi tetap tidak sepantasnya mereka bermesraan seperti ini di depan orang luar. Gu Qingqing mengangkat kepalanya dengan panik, ketika ia hendak menjelaskan sesuatu kepada Lin Zui, pria itu mundur satu atau dua langkah dengan mengetahui harus berperilaku seperti apa dalam situasi yang sulit. "Kalian beristirahatlah dengan baik." "Presiden Lin, Anda jangan pergi, saya dan Leng Xicheng benar-benar bukan." Leng Xicheng segera menggigit belakang lehernya. Gigi yang tajam itu hampir merobek kulitnya yang lembut. Ketika Gu Qingqing menoleh dan menegur Leng Xicheng, Lin Zui telah berjalan sampai di pintu, ia membuka pintu dan keluar. "Hei, Leng Xicheng, kamu jangan keterlaluan. Kamu, Gu Qingqing awalnya telah merendahkan suaranya saat menegurnya, tapi pada akhirnya semua itu berubah menjadi gumaman yang tidak bisa didengar dengan jelas. Lin Zui hanya melihat dua sosok itu saling terkait. Pria itu tinggi dan tampan, sementara yang wanita terlihat cantik dan bermartabat. Mungkin karena terlihat terlalu harmonis, ia melihatnya dengan rasa sedikit cemburu. Perlahan-lahan terdengar suara pintu tertutup, kemudian diikuti dengan suara langkah kaki yang perlahan-lahan menjauh. Situasi ruangan tetap panas. Ketika Leng Xicheng keluar untuk mengurus sesuatu, ia memerintahkan sekretaris Cheng untuk mengambil tas dokumennya, tapi bukan untuk membaca dokumen, melainkan karena ada kondom di dalam tas dokumen itu. Leng Xicheng sudah menahannya sepanjang malam, ia menahan diri untuk tidak menyentuhnya. Sekarang ada Durex di tangannya, jadi mana ia bisa menahannya. Gu Qingqing tidak mungkin akan setuju, selain itu, apalagi ini di rumah sakit, akan ada orang yang datang dan pergi. Sekarang saja, sudah ada 3 kali kunjungan yang datang dari tadi malam hingga hari ini. "Jangan, ada orang." Leng Xicheng kesal, ia menoleh dan berteriak pada pengawal, "Jangan mengizinkan siapapun masuk. Jika tidak kalian akan pergi ke departemen logistik untuk menyapu lantai." Siapapun itu, termasuk dokter, perawat, orang yang tidak terkait, sekretaris Cheng dan lain-lain. Ini masih pagi. Leng Xicheng bangun dengan kesal, kemudian menutup tirai jendela. Ia menoleh dan mencium aroma bunga lili. Ia pun segera melemparkan seikat bunga itu dengan raut wajah gelap, "Bawalah untuk memberi makan babi." Selanjutnya bab 573 pasangan wanita baru 13.